Baik. Selanjutnya, giliran kami beri kesempatan ke penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, Pak. Terima kasih Majelis. Yang pertama saya tanyakan adalah legal standing saudara. Apakah memang ini hanya sekedar keilmuan atau memang menurut undang-undang elektronik yang Anda bilang tadi pasal 5 dan pasal 6 bahwa digital forensik itu bukan sekedar keilmuan tapi sudah merupakan cara yang resmi, satu-satunya cara resmi untuk menampilkan dan cara mengambil alat multi elektronik. Itu benar? Benar, sesuai dengan yang diamanatkan di pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE, digital forensik itu adalah satu-satunya cara keilmuan, proses dan teknik untuk membuat sebuah barang bukti elektronik menjadi sah agar dapat dipastikan sebuah keutuhannya dan keasliannya. Ini soalnya agak berbeda dengan kemarin itu ada saksi ahli di sini yang diajukan JPU. Kalau begitu, walaupun Anda bukan ahli hukum, tapi karena Anda sudah menggeluti, akan lebih ditanyakan lebih detail. Anda tadi menyebutkan pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE. Di pasal 5 disebutkan bahwa Undang-Undang ITE ini berlaku sebagai perluasan hukum acara. Sehingga untuk informasi elektronik harus memakai Undang-Undang ITE ini. Apa itu pernah dengar? Saya pernah dengar, tapi yang pasti secara praktisinya kami baik pribadi maupun di-hire oleh penegak hukum manapun pasti kita merefer ke pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE itu, apapun kasusnya, apapun jenis tindak pidananya. Di dalam pasal 5 disebutkan Undang-Undang ITE ini merupakan perluasan terhadap semua hukum acara kaitannya dengan alat bukti elektronik. Anda sudah mengalami, termasuk berarti KUHP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperluas dengan pasal 5 ini. Setuju? Setuju. Yang Anda alami? Saya setuju, karena sesuai best practice saya, hal itu yang dijalani oleh semua penegak hukum. Yang Anda alami di berbagai kasus, termasuk tadi Anda mengatakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai keluar penetapan untuk menforensik ulang. Benar? Benar. Artinya yang Anda alami selama ini, alat bukti elektronik tidak diakui kalau tidak melalui digital forensik. Benar. Jaksa mulai pusing nih. Pertanyaan saya berikutnya, tadi yang mulia Bapak Hakim Anggota menanyakan kalau ditampilkan sebagian-sebagian. Nah, sekarang ini perlu dianalisa. Kan saya kasih contoh kan, kalau inilah misalnya ahli bukti forensik. Yang mungkin perlu diperjelas lagi, yang ditampilkan sebagian ini yang forensiknya, atau yang terjadi di kasus ini bukan forensiknya yang ditunjukkan kepada saksi, tapi WA itu di handphone di screenshot kayak gini, kayak screenshot ada artis terkenal di screenshot, mana bagian-bagian yang seksi itu yang di screenshot, bahkan sidik jari dari penyidik tersebut kelihatan. Pertanyaan tadi untuk memperdalam pertanyaan Hakim Anggota, apakah yang Anda maksudkan itu boleh sebagian tapi bukan screenshot seperti ini, tapi adalah sebagian dari hasil forensik ini? Yang mana yang benar? Mestinya bila yang dimaksud sesuai dengan Hakim Anggota disebutkan adalah sebuah percakapan pesan, yaitu percakapan WhatsApp, dan seperti penasihat hukum tampilkan ada pemfotoan dua device, satu device dari menggunakan device yang lain. Keywordnya ada satu, yang mau dijadikan barang bukti adalah barang bukti elektronik, yaitu WhatsApp, pesan WhatsApp tadi. Berarti yang dilakukan proses seperti yang diperagakan oleh penasihat hukum menurut saya tidak sah. Karena Taruh. Jadi contoh tadi, ini jaksanya ketawa terus nih. Tadi Anda mengatakan seluruh chattingan yang di screenshot, ya, bahkan jarinya penyidik kelihatan. Mana ini contohnya nih? Ini contohnya nih, mungkin saya kira nggak usah saya tunjukkan untuk menghemat waktu. Ini ada contohnya nih. Ini ada jari-jari penyidiknya nih, ya. Kalau sudah ada kelihatan jarinya seperti ini, ya, ini udah pasti bukan forensik kan? pasti bukan. Oke. Menurut Anda, kalau di screenshot seperti ini dengan jari kelihatan, menurut Anda inilah bukti elektronik yang tidak sah?
Tidak sah itu, confirm. Karena yang mau ditampilkan atau mau dijadikan alat bukti adalah percakapan ataupun informasi elektronik. Sesuai di Undang-Undang ITE, itu adalah barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik prosesnya bukan seperti itu, penasihat hukum. Harusnya yang ditunjukkan adalah hasil dari digital forensik tersebut. Betul, betul. Dan proses forensik digital itu dapat melakukan screenshot yang proper, yang benar dan sesuai. Jadi digital forensik pun bisa melakukan screenshot. Bisa dilakukan screenshot dengan menggunakan software yang sesuai dia gunakan untuk melakukan mobile forensik terhadap handphone tersebut. Jadi bukan dengan cara seperti di warung rokok, warung warteg gitu diambil begitu ada artis terkenal dikirim langsung dikirim ke temannya. Ini ada loh, ini temannya Hotman Paris ini, bukan begitu ya? Confirm. Jadi bukan begitu, karena apa? Yang tadi kita sudah majelis hakim tanyakan, barang bukti digital itu sifatnya rentan. Kalau dilakukan proses seperti tadi yang salah, yaitu melakukan foto dari satu device ke device lain, itu kan foto tersebut dengan mudah setelah difoto, siapapun nggak perlu ahli IT ataupun berilmu pun bisa melakukan editing terhadap data tersebut. Makanya itu tidak dianggap sah ataupun tidak diperbenarkan di ilmu ini. Karena barang bukti digital harus diproses sesuai pasal 6 itu harus dipastikan keutuhannya. Kalau proses foto dua device tadi kita sangat meyakinkan itu tidak akan bisa menjadi barang bukti yang sah, tidak bisa dijamin sebuah keutuhannya. Sekali lagi, hasil screenshot yang oleh penyidik dengan tangannya ditunjukkan kepada saksi. Dan semua saksi ditanyakan pertanyaan tentang itu menurut Anda merupakan alat bukti yang sangat tidak sah? Sangat tidak sah menurut saya, sesuai dengan best practice selama ini dan saya bantu penegak hukum selama ini. Dan Anda mengatakan ini bukan karena ahli digital, tapi memang pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa hukum acara diperluas. Betul, dan termasuk pasal 6 khususnya untuk digital forensik dipergunakan dengan cara Undang-Undang ITE ini. Benar. Jadi boleh nggak diceritakan kasus di selatan itu, kenapa sampai pengadilan memerintahkan melakukan digital forensik ulang? Jadi, kita dulu, boleh dipandang di sebelah kiri, apakah jaksanya ada di situ? Nggak hafal, karena Nggak pengen tahu aja. Seragamnya sama. Jadi, mohon izin koreksi, kalau nggak salah satu di pengadilan Tipikor di Jakus, satu lagi di pengadilan saya lupa itu Jaksel atau bukan. Intinya adalah barang bukti tersebut mirip seperti yang tadi dilakukan analisa tidak menggunakan teknik digital forensik yang sah sesuai dengan amanat pasal 6 Undang-Undang ITE tadi. Akhirnya walaupun barang bukti tersebut isinya mungkin benar, tapi prosesnya salah, akhirnya barang bukti tersebut tidak dijadikan alat bukti yang sah. Kalau yang proses yang dilakukan proses forensik ulang itu kejadian di pengadilan di Riau dan juga pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, itu di mana sangat disangsikan hasil sebuah alat bukti yaitu berupa barang bukti elektronik, sehingga majelis hakim tidak mempercayai barang bukti tersebut sesuai dengan apa yang kami sampaikan, dan akhirnya pengadilan memberikan perintah tersebut. Sudah 2 putusan pengadilan yang tidak mengakui bukti karena bukan forensik. 2 yang minta forensik ulang, 1 yang tidak mengakui dan membuat terdakwa itu bisa bebas. Satu lagi, Anda tadi mengatakan putusan dalam tingkat PK pengacara terkenal dengan terdakwa Lukas. Ini saya ada putusannya nih, dan akhirnya Lukas bebas. Di tingkat PK, Mahkamah Agung. Boleh Anda ceritakan, Anda jadi saksi ahli juga di sini, Benar, saya jadi saksi ahli di... Kaya banget sebenarnya. Apa bisa Anda ceritakan kejadian di kasus Lukas ini? Kalau nggak salah ini kasus siapa waktu itu terdakwa lain siapa? Yang Edi Sindoro, yang katanya disuruh jangan pulang dari Thailand gara-gara mau ditangkap KPK, sehingga obstruction of justice. Betul. Jadi waktu itu hanya bukti rekaman, itu siapa? Novel ya, salah satu saksi dari KPK. Baswedan yang mendengar. Bisa Anda ceritakan sehingga sampai gugur itu alat bukti digitalnya dan akhirnya terdakwa bebas. Baik, jadi pada kasus tersebut kami bersaksi menjadi ahli dikarenakan barang bukti elektronik yang dilakukan proses
analisa oleh penyidik KPK saat itu, sebuah rekaman alias rekaman digital suara orang dimasukkan ke sebuah DVD, lalu DVD tersebut atau hasil rekaman tersebut tanpa proses forensik itu diserahkan kepada ahli suara, hanya ahli akustik. Nah, ahli akustik tersebut tidak mengetahui sumber barang bukti tersebut dari mana, barang bukti elektronik tersebut sudah diforensik dengan benar atau tidak. Dia hanya menerima DVR tersebut saja. Nah, saat kita challenge barang bukti tersebut dari mana, forensik digitalnya apa, sidik jari digitalnya mana, tidak dapat dipenuhi oleh penyidik tersebut. Sehingga barang bukti, karena itu berupa barang bukti elektronik, walaupun di kasus Tipikor itu barang bukti itu tidak bisa diterima oleh pengadilan karena prosesnya sudah salah sejak awal. Walaupun ada analisa akustik di dalam suara DVR itu ada suara si A, si B, si C, tapi tetap majelis hakim memberikan keputusan barang bukti tersebut tidak dapat digunakan jadi alat bukti yang sah karena tidak melalui proses forensik digital yang benar. Dan inilah yang Anda sebutkan, yaitu putusan PK Mahkamah Agung nomor 78 PK Pitsus 2021 dengan terdakwa Lukas yang diputus tanggal 7 April 2021, benar? Benar. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa yang ditunjukkan ke saksi itu untuk ditanggapi oleh saksi dan selanjutnya keterangan saksi cantum dalam BAP harus sudah diforensik. Kalau berupa barang bukti elektronik benar, kalau harus. Elektronik, bukan langsung oleh penyidik waktu ditangkap langsung di screenshot itu tidak sah. Tidak sah. Waktu kemarin ada perdebatan di sini dengan ahli forensik. Ahli forensik dari Polda mengatakan, itu kan yang saya forensik katanya. Coba, kan waktu kita tunjukkan itu tadi mana seperti tadi? Yang itu yang sidik jari tadi. Nah ini dia nih. Waktu saya tunjukkan, ini dia bilang ini kan yang saya forensik. Bukankah yang diforensik bukan ini, tapi memang harus utuh dari sumbernya, atau bisa terangkan? Baik. Jadi ahli tersebut melakukan proses mobile forensik terhadap sebuah handphone mestinya ya, terhadap sebuah handphone. Lalu dari sebuah handphone itu dilakukan analisa dan diproduksilah sebuah laporan forensik digital secara otomatis oleh software tersebut. Nah, baru bisa menampilkan dan dilakukan screenshot dengan software yang sama untuk menampilkan apa-apa yang diinginkan untuk ditanyakan di BAP. Nah, baru proses tersebut bisa Berarti ini sangat penting nih. Yang harusnya di screenshot itu adalah hasil digital forensik. Betul. Pakai software forensik yang software forensik. Bukan dari handphone di screenshot. Betul, bukan. Sekali lagi yang harusnya di screenshot dan ditunjukkan ke saksi adalah hasil dari forensik. Benar. Oke. Karena kalau kita lakukan hal tersebut, misalnya dia memang benar-benar kompeten ataupun sudah banyak pengalaman, hal itu harus dilakukan untuk memastikan bahwa yang ditampilkan itu benar-benar asli dari handphone tersebut. Anda kan sebagai ahli, Anda tadi mengatakan di pengelidik Jakarta Selatan, di Riau. Kalau misalnya ini, anggap Anda kan bukan saksi fakta, andaikan misalnya benar seluruh BAP dalam perkara ini adalah hasil screenshot tangan, bahkan jari manis dari si penyidik kelihatan, bukan hasil forensik. Apakah menurut Anda dari si polisi malah berarti bukti yang diajukan di perkara ini jauh lebih parah, bahkan lebih parah dari parah gitu? Penasihat hukum, sebentar ahli. Ya. Bertanyanya jangan menekan gitulah. Iya. Bapak. Jangan berulang-ulang juga. Nah, jangan juga langsung disimpulkan mas. Kalau seandainya ini tidak benar seluruhnya, masa begitu? Ya semangat majelis. Iya. Coba dipoles Kalau pertanyaannya lebih gitu mantap, silakan. saya ulang agar lebih lembut. Karena tadi terlalu semangat, mohon maaf. Kalau Anda bandingkan kasus ini dengan dua kasus yang Anda pegang yang sampai majelis hakim memerintahkan agar diulang. Kalau
benar, nanti tergantung majelis hakim melihat, kalau benar isi BAP-nya benar-benar penyidik itu bertanya kepada saksi hanya forensik tangan, hanya screenshot tangan dan jarinya malah kelihatan, apakah menurut Anda keadaan di sini jauh lebih parah dan melanggar undang-undang ITE? Intinya menurut saya, pada pendapat saya pribadi adalah proses seperti itu tidak dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah, tidak prosedural, tidak mengikuti standar internasional, bahkan tidak mengikuti standar operating procedure yang ada di penegak hukum, baik itu di Mabes Polri maupun di penegak hukum lainnya termasuk Kominfo. Nah, jadi proses tersebut masalah itu lebih parah dan ininya saya tidak mau berkomentar. Intinya proses tersebut menurut saya tidak sesuai dengan aturan, prosedur maupun undang-undang yang ada sesuai dengan pasal 5 dan 6 di Undang-Undang ITE tadi. Oke. Kalau misalnya saya kasih contoh nih. Pada waktu proses penyidikan dari hasil screenshot tersebut tidak ada tanda emoji. Ya. Terus sesudah diprotes oleh terdakwa ini, di pemeriksaan berikutnya tiba-tiba chat yang sama bisa nongol emojinya. Dari segi keahlian elektronik gimana caranya itu oleh penyidik? Tampilannya berupa screenshot yang sama atau tampilan dari forensik? Bukan dari forensik. Oh. Selama di BAP tersangka ini tidak ada satupun hasil forensik yang ditujukan kepada saksi. Jadi yang ditujukan kepada beliau ini adalah seperti tadi itu, seperti ini. Ya, ada jari screenshot benaran, tapi tidak ada emoji. Sesudah si tersangka ini protes, kok dulu ada tanda emojinya, di BAP berikutnya datanglah dengan chat yang sama, tapi ada emojinya tiba-tiba nongol. Kok bisa bongkar pasang gitu loh? Nah, makanya pernyataan saya sebelumnya, proses seperti itu tidak prosedural, tidak sah. Sehingga apa yang dikhawatirkan karena tidak prosedural dan tidak ilmiah, akhirnya membuat hal seperti itu. Tidak utuh dan tidak aslinya akhirnya terbuka gitu loh. Ya. Jadi kalau ada dua screenshot yang sama terhadap percakapan, yang satu ada perbedaan karakter ataupun emoji tadi, itulah yang terjadi kalau dilakukan proses barang bukti elektronik itu tidak menggunakan proses digital forensik secara ilmiah yang agar dapat menjadi barang bukti yang sah. Jadi proses tersebut tadi kami sampaikan tidak bisa tidak prosedural, tidak ilmiah, akhirnya terjadi hal-hal seperti ini. Akhirnya hal seperti inilah yang kami biasanya hindari, ahli-ahli forensik itu hindari. Makanya kami biasa melakukannya prosedural semuanya, ilmiah, sehingga barang bukti yang kami proses forensik itu untuk pihak manapun dapat sah, utuh, lengkap, dan asli. Oke, contoh lain. Terdakwa ini dituduh ada chat di bulan Mei, perintah kepada Kapolres untuk menukar sabu dengan tawas. Kalau tadi kan kita bicara tentang digital forensik, ya. Ternyata sampai hari ini di dalam berita acara persidangan tidak ada digital forensik, baik dalam berita acara manapun, atas chat perintah sabu ditukar dengan tawas, yaitu sekitar bulan Mei dan Juni 2022. Kalau tadi Anda bicarakan ada digital forensik. Kalau ternyata digital forensiknya pun tidak ada sama sekali. Karena digital forensik ini dilakukan belakangan adalah bulan Juni dan tidak ditanyakan kepada saksi satupun. Ini contoh lain, total tidak ada digital forensik di bulan Mei dan Juni atas chatting perintah tukar sabu dengan tawas. Apa ya komentar Anda? Baik, berarti kalau menurut best practice saya yang mulia, kalau ada pertanyaan seperti ini, simpel jawabnya, baik dari ilmu digital forensik maupun sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang ITE, itu barang bukti elektronik harus utuh, harus asli, dijaga keutuhannya dan keasliannya, sehingga dapat memperjelas sebuah kejadian perkara ataupun dapat menjelaskan sebuah keadaan. Nah, bila apa yang disebutkan penasihat hukum seperti tadi, berarti barang bukti elektronik yang dilakukan digital forensik ini ada kemungkinan tidak utuh, tidak asli.
tidak lengkap karena tidak bisa menjelaskan kronologis perkara yang seperti yang diinginkan oleh penasihat hukum. Intinya yang di pasal 6 tadi, yaitu harus dijaga keutuhan dan keasliannya, data integritinya. Nah, kalau yang disampaikan penasihat hukum benar, berarti kesimpulan saya pribadi dari pernyataan tersebut adalah barang bukti tersebut tidak lengkap. Berarti sudah melanggar pasal 6 Undang-Undang ITE terkait pemrosesan barang bukti elektronik. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Yang di screenshot tadi itu, ya, yang di screenshot tadi, yang dipoto, yang ditunjukkan oleh penyidik ke saksinya hanya hal-hal yang menguntungkan penyidik. Saya kasih contoh nih, ada screenshot dari WhatsApp tersebut yang berupa perintah tarik dan musnahkan, tapi tidak ada satupun, baik tidak pernah ditunjukkan itu kepada ahli, kepada saksi oleh penyidik, baik berupa screenshot maupun berupa forensik. Menurut Anda, apakah ini salah satu contoh pelanggaran Undang-Undang ITE dari segi teknologinya? Mohon izin, boleh diulang tadi saya ulang lagi. Depannya kurang. Jadi chatting yang memberatkan itu yang di screenshot oleh penyidik, ditanyakan kepada saksi baru di BAP. Chatting yang tidak yang menguntungkan terdakwa tidak di screenshot, tidak ditunjukkan kepada ahli, kepada saksi, dan tidak di BAP. Apakah itu teknik caranya pelanggaran Undang-Undang ITE dari segi teknologi? Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, saat saya dipergunakan oleh penegak hukum atau pihak manapun, kami memproduksi laporan forensik digital sesuai dengan proses yang telah dilakukan. Itu kami, seperti yang disebutkan tadi, kita melampirkan laporan forensik digital secara lengkap. Nah, laporan forensik digital secara lengkap tadi yang dilampirkan di dalam BAP kami sebagai ahli, itu akan bisa digunakan oleh semua pihak untuk dipelajari. Walaupun ada pihak yang mau mengambil sebagian dari sebuah data atau barang bukti elektronik tadi, pihak yang lain pun bisa mengcounter bila memang ada hal-hal yang menguntungkan tapi tidak disampaikan oleh penuntut umum misalnya. Nah, intinya laporan forensik digital yang utuh tadi, yang komprehensif tadi, itu bisa digunakan oleh semua pihak dan mestinya ada lengkap, utuh, dan pihak terdakwa pun siapapun dia itu berhak mengcounter bahwa ini sesuai dengan laporan forensik digital yang lengkap ini ada data-data ataupun informasi ataupun bukti yang dapat menguntungkan dia. Keywordnya tadi di laporan forensik digitalnya harus kita bisa pelajari secara utuh sama sesuai dengan yang dipelajari oleh penuntut umum. Ada ahli yang mengatakan di ruang sidang ini yang mengatakan bahwa Undang-Undang Narkotika adalah lex spesialis terhadap Undang-Undang ITE. Di pasal 86 Undang-Undang Narkotika ada diatur mengatakan salah satu bukti adalah bukti elektronik. Pertanyaan kami, bukankah Undang-Undang Narkotika itu hanya menyebutkan salah satu bukti adalah boleh alat bukti elektronik, sedangkan cara pengambilan bukti itu diatur di dalam Undang-Undang ITE. Apakah Anda setuju bahwa Undang-Undang Narkotika itu dan Undang-Undang ITE justru sejalan searah? Apalagi di dalam pasal 5 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa Undang-Undang ITE ini memperluas hukum acaranya. Jadi Undang-Undang ITE adalah hukum acaranya, sedangkan pasal 86 hanya menyebutkan alat bukti yang diakui salah satu alat elektronik itu adalah hukum materialnya. Apa tanggapan Anda? Baik, pertama tanggapan saya, kebetulan saya bukan ahli hukum, jadi kalau dalam konteks hukumnya saya tidak mau berkomentar, tetapi pada intinya menurut best practice saya selama ini, baik secara pribadi maupun berbarengan dengan penegak hukum selama 17 tahun terakhir ini, itu dapat dipastikan seperti yang saya sampaikan, kami praktisi digital forensik saja, nggak ada praktisi lain-lain. Nah, kami sering digunakan oleh penegak hukum untuk segala macam kasus,
bukan hanya kasus siber ataupun tindak pidana teknologi informasi saja, tetapi seluruh kasus tindak pidana apapun, tadi saya sudah sebutkan, baik itu narkoba, tipikor, pembunuhan berencana, cybercrime, financial fraud, dan lain-lain, sudah kami alami, udah ratusan kasus. Kami, kalau kasus sudah ribuan, tetapi kalau jadi saksi ahli aja saya tahun 2006 sampai sekarang, kita sudah lebih dari 100 kali. Nah, intinya yang mau saya sampaikan, menurut pengalaman kami selama ini, Undang-Undang ITE selalu digunakan sebagai acuan dalam memproses barang bukti elektronik untuk kasus apapun. Jadi Undang-Undang ITE, khususnya pasal 5 adalah hukum acara dari seluruh perkara termasuk perkara narkotika. Kalau bahasa penasihat hukum di sisi hukum seperti itu, intinya saya sepakat, versi saya yang seperti tadi, tapi kesimpulannya seperti itu kalau menurut saya. Oke. Jadi semua perkara narkotika kalau buktinya adalah alat bukti elektronik harus memenuhi semua syarat, yaitu harus digital forensik, harus ada hashing atau sidik jari, dan yang ditunjukkan secara utuh kepada saksi harus juga hasil digital forensik, dan seluruhnya 100% harus dilampirkan dalam berkas perkara. Benar demikian, tidak hanya kasus narkoba, seluruh kasus apapun yang memiliki barang bukti elektronik harus diproses sesuai dengan undang-undang berlaku, yaitu Undang-Undang ITE, di mana disebutkan di pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Kasus narkoba pernah nggak udah sepakat? Sudah, seperti saya sebutkan tadi, sudah bantu beberapa kasus narkoba di Polda Metro, di BNN, seluruh proses yang kami tampilkan itu selalu menggunakan teknik digital forensik. Jadi Polda Metro sendiri dan BNN sudah sering mempergunakan Undang-Undang ITE Benar. sebagai pelaksanaan dari pembuktian kasus narkotika, khususnya alat bukti elektronik dalam pasal 86 Undang-Undang Narkotika. Benar. Pertanyaan berikutnya, kemarin waktu di persidangan ini kita tanyakan kepada ahli forensik dari Polda, mana sidik jari, mana hashingnya? Kami mohon majelis ditunjukkan oleh JPU di mana sidik jari, hashing ataupun sidik jari dari BAP, dari ahli forensik yang ditampilkan oleh jaksa sebagai bukti. Mohon ditunjukkan agar saksi ini melihat apakah itu sidik jari, hashing atau bukan. Mohon izin majelis agar dia bisa melihat. Baik. Yang mana? Sebentar. Semua itu kan dituangkan dalam berkas perkara. Justru ini Apakah nggak ada ada majelis. dalam diri berkas perkara? Nah, Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti apa yang disampaikan ahli di persidangan itulah sebagai alat bukti yang sah. Kan begitu kesepakatan kita. Kalau ada komplain atau dalam keberatan dari penasihat hukum maupun penuntut umum, sampaikan pada waktu-waktu menyampaikan keberatan tersebut. Bisa disampaikan ketika pemeriksaan terdakwa, bisa disampaikan di nota pembelaan, bisa disampaikan dalam duplik kelak. Kehadiran ahli ini kan kalau ada Ya. hal-hal yang perlu kita minta pendapat dari dia, misalnya seperti tadi, ini tadi hanya berupa screenshot. Bagaimana pendapat ahli seperti itu? Jangan kita paksakan dia menyampaikan pendapatnya yang bukan keahliannya. Terima kasih majelis. Silakan yang lain. Kalau gitu saya akan tanyakan, mohon izin kepada saksi ini untuk melihat berita acara forensik yang ada di situ. begitu. Apakah ada sidik jari atau hashing? Baik, Coba silakan. Mari, Apakah ada sidik jari atau hashing? mari. Ya. Bentar, penuntut umum. Ahli sebentar, mendekat ke sini. Yang mana? Ada dua yang mulia. Pertama BAP dari Kuswinoto dan yang kedua yang Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Ya, berita acara pemeriksaan ini, berita acara pemeriksaan ahli digital forensik sama. Yang mana yang mau kita tunjukkan ke beliau? apakah dari pembicaraan WhatsApp yang diperiksa ini ada hashingnya atau tidak? Baik.
Baik yang mulia, dari Duduk. Ya, sudah dibaca. Baik, ini satu dulu. Tahan dulu pendapatnya, Pak ya. Baik, tunjukkan ya, yang lain. mulai dari halaman 6 Ya, sampai halaman 6 sampai halaman 13. 6 sampai halaman 13. 13. Ya. Oke. Ini hasil laporannya yang mulia, laporan digital forensik. Ini sama nih. Ini sama. Halaman berapa ini? 4 sampai 11. Sama. Oke. Ya, apa-apa. Boleh saya tanggapi ya sekalian buat komparasi. Baik ya mulia. Jadi halaman ini dari halaman 2 sampai 7 sampai 5 yang ini yang terakhir. 1. Dijawab setelah dia duduk. Sudah tenang saja. Silakan duduk. Baik. Pertanyaan yang tadi, silakan ahli memberi pendapat, silakan. Baik yang mulia. Jadi ada 3 dokumen yang saya lihat. Satu dokumen BAP ahli dari Polda Metro terhadap mobile forensik handphone, beberapa handphone tadi. Lalu hasil laporan forensiknya juga ada lampirannya tadi. Tapi lengkap atau tidaknya saya tidak bisa lihat karena ini belum lihat detail. Yang ketiga, laporan forensik yang dilakukan oleh Puslapor yang mulia. Jadi kesimpulan saya adalah dari 2 laporan yang pertama, 2 dokumen yang pertama, BAP ahli maupun hasil forensiknya itu dari 14 barang bukti elektronik yang dilakukan forensik digital, hanya ada 2 hashing yang mulia. Hanya ada 2 hashing, itu hanya terkait dengan memory card di handphone saja yang mulia. Sedangkan data di handphonenya itu tidak ada hashing sama sekali. Nah, kita komparasi, nah ini menariknya, komparasi apa yang dilakukan oleh Puslapor yang mulia. Yang di dokumen yang terakhir, yang ketiga, itu dari halaman 2 sampai 5, dari seluruh barang bukti elektronik yang ditampilkan oleh Puslapor, seluruhnya ada sidik jari digital yang mulia. Jadi itu hanya membuktikan pernyataan kami, yang benar, yang sesuai prosedural itu yang Puslapor yang mulia. Sedangkan yang tidak lengkap sidik jari digitalnya, makanya ada pihak ataupun pihak lain bisa mengcounter karena tidak ada sidik jari digital tadi. Intinya tadi, yang 2 dokumen pertama dari 14 item barang bukti elektronik hanya ada 2 sidik jari digital, sedangkan dokumen forensik Puslapor Mabes Polri semuanya ada sidik jari digitalnya atau hashingnya yang mulia. Tertuang di sana jelas lengkap. Intinya kalau menurut pendapat saya pribadi, yang dilakukan prosedural adalah yang dilakukan oleh Puslapor. Baik, itu jawabannya. Silakan. Saya mau tolong nanti mungkin bila perlu cek ulang. Yang dilakukan Puslapor itu memang benar, tapi itu untuk CCTV.
Benar. Yang Tidak saya ada untuk chatting WA. benar sekali. Benar sekali. Sekali lagi, yang dilakukan puslapor semuanya pakai hashing benar, tapi itu hanya untuk CCTV. Benar. Saya Sedangkan untuk chatting WA ada hashing atau tidak? tidak ada. Tidak ada chatting. Sekali lagi tidak ada. Tidak ada hashing kalau di inian WA-nya. Seluruh chatting yang setebal itu tidak ada hashing atau sidik jari. Tidak ada. Pertanyaan berikutnya. Izin yang mulia, takut nanti dipersepsikan lain ini karena disiarkan nasional. Izin saya menyampaikan yang dimaksudkan dengan screenshot chatting WhatsApp yang benar seperti apa, makanya kenapa bisa jadi ada hashing dan lainnya. Boleh saya tampilkan yang mulia? Boleh, silakan. Biar silakan. jelas. Silakan. Izin saya ke depan yang mulia. Mari sini. Nah, gitu. Itu lebih jelas. Itu namanya ahli. Mari penuntut umum. Dengan menggunakan software yang sama yaitu Celebrite yang digunakan oleh penegak hukum penyidik, ini hasil screenshotnya mestinya seperti ini, murni dan bisa dilakukan oleh software tersebut. Jadi screenshotnya murni kayak kita screenshot WhatsApp, lalu hasil screenshot ini akan menjadi sebuah file image yang mulia, file gambar di mana hashingnya udah simple aja seperti ini yang mulia. Ini screenshot sebuah tampilan layar saja, handphone. Nah, otomatis dibuat oleh software forensik tadi dan menampilkan hashingnya yang mulia. Sehingga saat dokumen barang bukti elektronik atau alat bukti ini ditampilkan kepada terdakwa ataupun kepada siapa manapun, itu dapat dipastikan keasliannya bahwa screenshot ini benar dari handphone ini pada tanggal segini, jam sekian, filenya sebesar berapa dan ada sidik jari digitalnya. Ini otomatis yang mulia, otomatis dan bisa dilakukan oleh software yang sama seperti yang digunakan oleh ahli tersebut. Demikian yang mulia. Oke. Itu pendapat ahli. Silakan. Sesuai prosedur sesudah selesai digital forensik, maka ekstrak hasil Celebrate yaitu dituangkan dalam suatu berita acara, benar? Benar. Dan kemudian seluruh yang di Celebrate yang digali itu chattingnya harus ditampilkan semuanya. Benar. Mohon izin majelis, apakah praktek ini salah atau tidak? Mohon tampilkan ke depan di mana menurut pengakuan dari ahli forensik dari Polda, contoh di sini ada 979 conversation, tapi yang dituangkan di sini hanya 88. Mohon izin, apakah praktek seperti ini benar? Coba nanti dia kalimatnya. Baik. Izin majelis. Tunjukkan kemari, mari. Tunjukkan. Sini. Ahli. Coba dicek dulu. Katanya hampir beribu chat yang diteliti, yang ditampilkan sekitar 89. Oke. 88-nya berdasarkan tabel? Iya. Pelan-pelan aja. Sampai 21.
Baik yang mulia. Baik. Ini kan BAP, ini laporan. Ini laporan. Ini BAP. Baik yang mulia. Oke, silakan duduk di bawah. Silakan duduk. Silakan ahli memberi pendapat tentang yang ditanyakan tadi. Baik yang mulia. Jadi menurut pendapat saya pada dokumen BAP yang pertama diperlihatkan ditampilkan sebuah pernyataan bahwa ada percakapan WhatsApp pada kurun waktu tanggal tertentu yang mana tadi disebutkan oleh penasihat hukum dan JPU bahwa tanggal yang dimaksud salah. Tapi di luar itu disebutkan bahwa terjadi 979 percakapan WhatsApp, tetapi ditulis di pertanyaan BAP ditambahkan kata-kata di antara percakapan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau di BAP menurut saya sih sah-sah saja. 88 tersebut ditampilkan seperti itu. Tetapi saat kita lihat dokumen forensik yang lengkapnya, ternyata tidak ditampilkan yang 979, alias tetap yang 88 saja. Nah, menurut saya di situ kesalahan. Karena semua pihak mestinya bisa melihat dokumen barang bukti elektronik secara lengkap, secara utuh sesuai pasal 6 tadi. Nah, jadi di BAP nggak apa-apa mestinya tampilan 88 dari percakapan untuk mempercepat dokumentasi perkara. Tetapi mestinya di laporan forensik harus ditampilkan yang 979-nya yang mulia. Nggak boleh ada yang dipotong. Jadi kan yang jadi alat bukti adalah yang laporan forensik yang lengkap nih. Sedangkan di BAP adalah dituangkan yang sesuai dengan kebutuhan perkara. Nah, barang bukti yang alat bukti yang digunakan akhirnya tidak sah karena tidak menampilkan secara utuh. Tadi di BAP saya jelas-jelas membaca di antara percakapan ini, di antara percakapan 979 itu adalah 88 percakapan yang ditampilkan. Tetapi di laporan dokumen yang lengkapnya tetap 88. Nah, ini berarti tidak utuh yang mulia menurut saya. Oke, jawabannya tidak utuh. Tidak utuh. Silakan. Akibat dari tidak utuh apa? Dari segi ilmu digital forensik dan undang-undang ITE. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah lagi. Tidak Sesuai sah. undang-undang, bukan saya ngomong. Sesuai di pasal. Tadi Anda mengatakan BAP. Boleh saja di BAP. Ini harus, saya mau tanya, ini kan ada dua jenis BAP. BAP saksi, di mana digital forensik satu pun tidak ditampilkan. Satu pun tidak ditampilkan. Atau BAP ahli forensiknya, yang mana tadi Anda mengatakan boleh saja? BAP ahli. BAP ahli, bukan BAP. Bukan BAP dari. Kalau menurut Anda, kalau BAP saksi, digital forensik yang harus ditunjukkan kepada saksi. Selama itu barang bukti elektronik, harus ditunjuknya adalah hasil forensik digital. Dan kalau yang ditunjukkan adalah screenshot tangan, menurut Anda tadi itu tidak sah. Oke. Pertanyaan berikutnya. Di persidangan ini tiba-tiba JPU mengatakan ada bukti apa DVD apa? Soft copy DVD. Yang katanya berisi forensik, tapi sama sekali tidak dilampirkan dalam berkas perkara, dan tidak ada satupun dari pihak saksi maupun dari pihak terdakwa atau khususnya bisa melihat. Yang ada hanya BAP ahli forensik yang sudah dipenggal-penggal, sudah dipotong-potong, dipenggal-penggal. Apa pendapat ahli? Pendapat saya tindakan tersebut tidak profesional dan juga tidak memenuhi keadilan yang mulia. Intinya kami kan ilmuwan digital forensik itu ilmu forensik itu kan secara generalnya adalah membawa pengadilan. Nah, banyak ilmu kedokteran forensik. Nah, kalau kami di komputer forensik namanya digital forensik. Nah, digital forensik itu sama kedokteran. Kita harus dapat membawa hasil analisa kita secara ilmiah itu ke muka mata hukum agar dapat digunakan secara adil. Nah, bentuk kalau yang disebutkan penasehat hukum tadi, menurut saya jadi ada ketidakadilan, di mana barang bukti elektronik, apalagi sudah dituangkan dalam bentuk soft copy,
alias tidak berat, mestinya dapat diperlihatkan agar semua pihak bisa mempelajari, menganalisa barang bukti atau alat bukti yang sama dan mendapatkan keadilan bagi semua pihak. Intinya satu tadi barang bukti digital laporan forensik bisa saja oleh soft copy, tetapi harus dapat diakses oleh semua pihak. Jadi sekali lagi, soft copy hasil forensik secara utuh harus ditampilkan. Betul. Yang kedua, hasil forensik tidak boleh dipenggal-penggal. Betul. Pertanyaan saya terakhir, semua yang Anda terangkan tadi, di sini ada sudah ada surat perintah dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B1179 /E JP 07 2008 tanggal 1 Juli 2008. Saya ulang lagi, surat perintah dari Jaksa Agung, dan nanti saya akan tanyakan ke saksi. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga tanggal 1 Juli 2008 nomor B1179 /E/EJP 07/2008. Saya bacakan di sini perintah bahwa alat bukti yang sah harus mengikuti pasal 5 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang ITE dan merupakan perluasan daripada KUHP. Yang kedua disebutkan di sini, informasi dan atau alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti apabila informasi dan atau dokumen elektronik pengguna sistem elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum informasi dan dokumen elektronik tersebut dijadikan alat bukti, harus dimintakan keterangan ahli dari Departemen Kominfo terlebih dahulu apakah informasi dan atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi di sini diatur bukan hanya izin pengadilan negeri, tapi juga harus hukum acaranya harus mengikuti Undang-Undang ITE, dan dua, harus minta izin terlebih dahulu di Departemen Kominfo. Ini perintah dari Jaksa Agung ke seluruh jaksa di seluruh Indonesia. Apa saya tunjukkan dulu ke depan? Apakah Anda pernah lihat ini? Pertanyaannya apa? Apakah saudara pernah melihat ini? Makanya saya tunjukkan dulu ke depan, boleh nggak? Boleh, mari. Ya. Ahli, mari, penasihat hukum. Kita pas. Ahli pernah baca ini atau pernah lihat? Ya, pernah baca tentang ini? Pernah baca aja tapi tidak memperdalami, yang mulia. Tapi pernah lihat di dokumen. Pernah baca tapi tidak memperdalam. Oke, silakan dulu. Stop dulu pertanyaannya, saya akan tambah pertanyaan tentang ini untuk ini. Baik, silakan dulu. Jadi Anda pernah lihat ini surat perintah dari Jaksa Agung Muda? Pernah lihat. Yang pertanyaan kedua, apakah yang saya bacakan tadi memang benar sesuai dengan yang Anda terangkan tadi, kecuali satu. Di sini disebutkan sebelum informasi elektronik dipakai sebagai bukti oleh jaksa harus minta surat keterangan dulu dari Departemen Kominfo. Apa tanggapan Anda? Baik, dokumen tersebut sepengetahuan saya kalau nggak salah tahun 2008. Ya. Jadi saat itu terjadi setelah Undang-Undang ITE terbit. Nah, lalu pihak Kejagung menerbitkan surat tersebut agar untuk mengantisipasi semua kegiatan yang dilakukan oleh jaksa terkait penanganan bukti elektronik, karena baru tahun 2008 tersebut, hanya baru Departemen atau Kementerian Kominfo lah yang memiliki SOP dan SDM yang proper, yang mengerti tentang digital forensik. Surat tersebut mengarahkan bahwa jaksa harus meminta bantuan dari Departemen Kominfo agar penanganan perkara dapat berjalan sah secara hukum, karena dianggap dulu Kejagung belum mempunyai tim digital forensik yang khusus, yang mulia. Baik, itu jawabannya. Terima kasih. Dan satu lagi,
Anda juga pernah dengar di sini disebutkan jaksa mengakui bahwa hukum acara yang berlaku untuk alat bukti elektronik sebagai perluasan dari KUHP adalah pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE, itu yang tertulis di sini. Dari saya cukup, majelis, silakan. Baik. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.